Mobil hitam yang sedang dikendarai oleh Alex perlahan melambat memasuki kawasan perumahan elit di mana salah satu rumahnya berada. Begitu sampai di depan gerbang yang kokoh menjulang tinggi berlapis cat keemasan itu, dia menyembunyikan klakson sehingga perlahan pintu gerbang rumah pun tergeser dari dua arah oleh kedua satpam, yang kini dengan bebas mobilnya bisa memasuki area rumah berputar di halaman, dan akhirnya terhenti terparkir apik di antara jajaran mobil lainnya di gedung terbuka yang sebagai tempat parkiran. Alex keluar dari dalam mobil yang langsung disambut oleh seorang lelaki berseragam keamanan. Muda, sapa lelaki bertubuh tinggi besar itu. Malam juga, sahutan Alex sambil melemparkan kunci mobil yang langsung ditangkap oleh si satpam. Mobil ini tak perlu dimandikan lagi, Tuan Muda. Lalu Alex melangkah pergi sesekali bersiul di sela langkah kakinya itu, dan si Pak Sapam yang menyaksikan dibuat terbengong menatap kepergiannya. Akhir-akhir ini suasana hati Tuan Muda sangat baik ya. Langkah kaki Alex terhenti tepat di hadapan pintu kembar yang menjulang tinggi bercat putih berbahan kayu jati. Dengan pelan namun pasti, dia mendorong pintu itu hingga perlahan terbuka lebar. Selamat datang Tuan Muda, sambutan para pelayan yang sudah berdiri di depan pintu. Seperti sudah tahu kalau ada tuan rumah yang pulang. Alex hanya bergumam menanggapinya, dan melangkah santai melewati jalan tengah di antara jejeran para pelayan. Bi, Mama kemana? Tanya Alex saat berhadapan dengan seorang wanita berseragam berbeda dari pelayan lain yang sepertinya sebagai kepala pelayan. Bi Mira membantu melepaskan jas yang melekat di tubuh majikannya itu dan menjawab, Nyonya sudah menunggu di ruangan makan, Tuan Muda. Gitu ya? Siapkan air mandinya nanti saja setelah saya makan, kata Alex sambil melepaskan sepatu dan berganti memakai sandal rumah yang telah disediakan oleh pelayan. Baik Tuan Muda, jawab Bi Mira. Alex melangkah berbelok arah ke lorong kanan melewati beberapa pintu juga ruangan hingga dalam beberapa menit. Akhirnya dia sampai juga di depan pintu kaca geser otomatis yang terhubung langsung dengan ruangan makan. Begitu ujung sandal akan menempel ke permukaan kaca, pintu itu pun terbuka secara otomatis dan Alex pun memasuki ruangan. Duh, tumben anak bujang Mama mau makan malam di rumah. Sambutan Ibu Lestari di meja makan yang di sana telah terduduk Pak Ardiga. Seorang pelayan menarikan kursi dan Alex yang sudah mencuci muka juga tangan di wastafel tersedia di ruangan itu langsung mendudukkan diri ke kursi tersebut. Kangen masakan Mama, balas Alex sembari membalikan piring bersiap makan. Mendengar penuturan tersebut, Ibu Lestari dibuat tertegun sampai melirik suaminya, dan saling pandang yang hanya dibalas gelengan serta kedikan bahu dari Pak Adirga. Pasalnya sangat jarang sekali anak bujangnya itu makan malam di rumah, apalagi sampai bilang rindu masakan yang dibuatnya. Merupakan hal langka dari seorang Alexander Adirga yang terkenal tak acuh. Ada angin apa nih? Kamu mau makan masakan Mama lagi? Alex yang sudah mulai menyuapkan makanan ke mulut menjawab dengan santai. Entahlah, mungkin mulai sekarang aku harus membiasakan diri lagi memakan masakan rumah. Pernyataan tersebut lagi-lagi membuat Ibu Lestari tertegun yang tahu pasti akan arti kata-kata yang dilontarkan. Al, iya mah. Tatapan Ibu Lestari tersorot penasaran dan memincing curiga. Kamu menemukan gadis calon mantu Mama? Pertanyaan itu malah membuat Pak Adirga tersedak dan terbatuk. Berbeda dengan si Alex yang ditanyai, tampak tenang dan mengulas senyuman penuh arti. Yang seketika Ibu Lestari tertular senyumannya sampai kedua matanya melebar antusias. Wah, ternyata anak kita lelaki normal. Dari dulu memang aku tidak pernah belok, Mah. Pak Adirga yang sudah kembali tenang mengusap bibirnya dengan serbet lalu melirik anak semata wayangnya itu. Al, benarkah kau? Daripada menduga, nanti akan aku bawa gadis itu ke hadapan kalian. Jawaban Alex percaya diri membuat sang ibu semakin sumringah bahagia. Ya Tuhan, akhirnya doaku terkabul juga. Kapan itu Al? Kapan Mama bisa bertemu dengan mantu Mama? Mah, tenanglah, jangan terburu-buru.
Tapi mama sudah gak sabar pengen cucu, Pak. Alex mengelap bibir dengan serbet lalu meminum air putih di gelasnya. Dan dia bangkit berdiri seraya melemparkan senyuman lebar penuh percaya diri. Doakan saja, secepatnya aku bisa membawa dia ke hadapan mama. Ucap dia lalu melangkah pergi meninggalkan keributan yang dibuatnya itu. Ibu Lestari sudah heboh akan berita tersebut. Sedangkan Pak Adirga tampak terdiam menatap punggung putranya yang hilang di balik pintu. Ada senyuman tipis di sudut bibir dia sembari bergumam pelan. Apa ini yang dimaksud Saputra? Sementara di sisi lain, dalam waktu yang sama, suasana di ruangan makan itu terasa tenang, hanya suara denting dari alat makan yang menjadi perwakilan dari kebisuan mereka berempat. Rika melirik ke seberang meja pada pasangan suami istri yang sebagai paman dan bibinya itu. Syukurlah mereka sudah pulang, jadi aku bisa mengadu soal hukuman larangan keluar rumah sama mereka. Batin Rika merasa senang akan kepulangan pasangan tersebut yang sudah sekian bulan tak bertemu. Akibat kesibukan pekerjaan di luar kota bahkan luar negeri. Riri, iya Bi, sahutan Rika tersadar dari pikiran. Bagaimana keadaanmu selama nggak ada Bibi di sini? Frans memperlakukanmu dengan baik kan? Dia tidak menekanmu lagi kan? Tanya Ibu Soraya dengan lembut. Buang kekhawatiranmu mah, selama bersamaku Riri akan baik-baik saja. Frans menanggapi tanpa keraguan. Justru ditinggal denganmu membuat kami sangat khawatir. Kali ini Pak Angga Sucipto menanggapi. Jadi katakanlah apa yang telah diperbuat oleh Frans. Bibi lihat loh wajah tertekanmu. Ibu Soraya kembali bertanya dengan lembut. Kedua bola mata kehijauan Rika melirik ke arah samping di mana Frans menatapnya tak terbaca. Bibi, jangan takut sayang. Katakan saja, dan kamu pernah berhenti menatapnya dengan ancaman begitu. Emang Bibi paling baik deh. Batin Rika terbersit senyuman senang di bibirnya. Bibi, sebenarnya Riri. Frans kembali memperingati dengan tatapan yang dengan sengaja Rika mengabaikannya. Kak Frans melarangku keluar rumah selama sebulan. Akhirnya kamu mengadu lagi. Desa pelan Frans merasa terhianati saat menerima tatapan tajam dari pasangan suami istri yang sebagai orang tuanya itu. Frans, ya aku di sini mendengarkan mah. Mama kan sudah bilang, jangan terlalu mengekang Riri. Dia bukan burung yang bisa kamu sangkarin dan atur-atur terus. Dia itu sudah besar dan pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Sudah tak tahan akan ocehan yang selalu sama. Frans bangkit berdiri yang sontak menghentikan omelan itu. Cukup mah, bagiku Riri masih anak kecil. Dan aku begini juga karena ingin melindungi Riri. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Frans keluar dari area meja makan lalu pergi meninggalkan ruangan makan yang diliputi keheningan mencekam. Duh, apa aku sudah keterlaluan ya sama Kak Frans? Biar bagaimanapun kan niat Kak Frans itu baik untukku. Gumam mereka merasa bersalah akan tindakannya yang selalu mengadu. Hembusan napas panjang Ibu Soraya memijit pelipis yang terasa pening. Anak itu benar-benar tidak berubah. Ya sudahlah mah, toh mau diceramahin berapa kali juga anak kita memang keras kepala. Dan kamu Riri? Iya paman, sahutan Rika tersadar dari lamunan. Jika ada yang membuatmu merasa tertekan atau terbebani, katakanlah padanya kalau kamu keberatan. Jika enggak berani mengatakannya, maka katakanlah pada kami. Kami akan menegurnya seperti kali ini. Rika hanya mengangguk patuh disertai senyuman hampa karena pikirannya telah tertuju ke orang lain. Nah, teruskan makananmu Riri. Oh iya Bi. Walau sudah tak nafsu menelan makanannya lagi, Rika terpaksa meneruskan mengunyah makanannya sampai tandas tak tersisa. Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan makan malam dan membantu si Embok membersihkan meja makan, saat ini gadis bernama Rikanza itu telah berdiri termatung di depan pintu tunggal bercat putih, yaitu ruangan yang sebagai kamar tidur milik Frans. Tangan dia memegang sebuah nampan kecil berisi secangkir teh dan sepiring kecil camilan ringan. Perasaan Rika berkecamuk antara merasa bersalah dan bingung, sehingga sebelah tangan dia tampak terangkat ragu untuk mengetuk. Baiklah, orang pengecut sepertiku memang harus meminta maaf kan?
Batin Rika memantapkan diri menggerakkan tangannya dan akhirnya dia mengetuk daun pintu tersebut, namun tak terdengar ada pergerakan atau suara langkah kaki dari dalam ruangan membuat alis dia terangkat sebelah. Dia kembali mengetuk daun pintu itu seiring memanggil namanya. "Kak Franz, ini aku." Dan tetap saja tak ada jawaban ataupun pergerakan dari dalam ruangan. Sepertinya kali ini dia benar-benar marah deh. Gumam Rika tertekuk muram, semakin merasa bersalah. Dia meletakkan nampan itu ke lantai dan kembali mengetuk pintu sembari berkata, "Aku membawakan teh lavender kesukaan kakak. Aku letakkan di sini ya, kakak. Maafkan aku. Dan selamat malam," ucap dia lalu berbalik hendak menuju pintu kamar miliknya yang berada di seberang pintu kamar tersebut. Baru juga dia melangkah 2 langkah, pintu kamar itu terbuka yang seketika menghentikan pergerakannya. "Apa begitu caramu meminta maaf?" Suara Franz terdengar dingin membuat gadis itu tersentak dan membalikkan badannya kembali, hingga berhadapan langsung dengan Franz yang bersedekap tangan berdiri di ambang pintu. "Maaf kak," cicit Rika menundukkan kepala dengan jemari tangan meremet bergerak-gerak, terlihat jelas dia sedang resah dan gugup. Sejenak Franz menghembuskan napas pelan. "Bawa masuk," katanya sambil berbalik memasuki kamarnya kembali. Rika mengangkat lagi nampan itu dan ikut memasuki kamar lelaki tersebut. Dia meletakkan nampan ke atas meja sofa dan melirik ragu ke arah lelaki yang sudah terduduk di kursi putar menghadap meja belajar. Tampak fokus berkutat dengan laptop. "Kak, jika kamu merasa mainkan beberapa lagu untukku," ucap Franz sengaja bersikap dingin dengan pandangan tanpa teralihkan dari layar laptop. Apa boleh buat deh, daripada dia marah terus bikin tak enak di hati. Rika berjalan ke arah digital piano yang berada di sisi dinding lain. Dia mengambil duduk di kursi kecil. Sejenak dia menghela napas panjang sebelum menaruh 10 jemarinya di atas tuts warna hitam putih itu. Lalu mulai menekankan jemarinya menari lincah, sehingga terciptalah melodi yang indah dan lembut yang enak didengar. Sudut bibir Franz terangkat membentuk senyuman menikmati alunan nada merdu tersebut. Dia melirik cermin di lemari yang memantulkan gambaran gadis yang sedang bermain piano. "Aku memang tidak akan bisa marah terhadapmu, Riri," gumamnya pelan. Dan di ruangan lain di lantai bawah rumah itu, sepasang suami istri sudah berganti pakaian dengan piyama tidur. Mereka tampak sudah bersiap untuk beristirahat. Sepertinya anak itu sedang meminta dibujuk, celutuk Ibu Soraya yang sedang membersihkan wajah di depan meja rias menghadap kaca rias. "Dan itulah anak kita yang memang kekanakan," sahutan Pak Angga yang sudah duduk setengah terbaring sibuk dengan ponsel dalam pegangan tangannya. "Pah." "Iya istriku." Ibu Soraya membalikkan badan melirik sang suami. "Riri kan sudah masuk kerja dan sudah cukup dewasa. Apa kita tidak terlalu menunda-nunda?" Pergerakan jemari tangan Angga di layar ponsel terhenti. Dia menatap wanita di kursi rias itu. "Seperti yang kamu tahu, sudah 5 tahun lalu kita sengaja memindahkan dia ke kota ini dan memasukkannya ke fakultas itu untuk memancingnya. Tapi kan hasilnya kamu tahu sendiri." Ibu Soraya kembali berbalik dan menyelesaikan perawatan rutinnya dengan kecantikan di wajah. "Mama sih akan sangat bersyukur jika mereka tak sadar akan keberadaan Riri. Toh Mama ingin dia menjadi anak Mama dan menjadi bagian dalam keluarga kita seutuhnya." "Papa juga begitu. Tapi ya kamu tahu sendiri," kata Pak Angga seraya membuka isi pesan yang terus berdatangan sedari tadi. Mama kan hanya berharap sesuai keinginan hati putra Mama." Soraya beranjak menaiki kasur. Seketika alis Pak Angga berkerut saat membaca isi pesan yang dikirimkan anak buahnya. "Mah." "Iya Pak, kenapa muka Papa kayak gitu? Ada berita apa?" heran Soraya. Seringayan tipis terulas di bibir Pak Angga melirik sang istri yang sudah terbaring di sisinya. Sepertinya ada yang telah memakan umpan dan sedang menyebar mata ke sekitar kita. Mendengar hal itu sontak raut wajah Soraya berubah muram seiring mendesah pelan. Apa itu Saputra? Yang dimangguti oleh Angga. Kenapa harus mereka yang terlebih dahulu memakan umpannya? Gumam Soraya diakhiri hembusan napas panjang.